Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sedikit kita sudah membahas tentang siapa saja yang termasuk dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang kita baca tadi dari surah Al-Ahzab yang jelas sebagaimana yang disebutkan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala ya, tentang ayat ini beliau mengatakan fa inna hadhil ayah tadullu ala dukhulihinna hatman lianna siyaqal ayat qablaha wa ba'daha khitabun lahun. Sungguhnya ayat ini menunjukkan ya, masuknya mereka, ya, termasuknya mereka yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dimaksudkan dengan ahlul bait. Hatman, secara pasti. Ya. Karena siyaqul ayat ini menunjukkan sebelumnya dan sesudahnya adalah khitab, yaitu yang ditujukan ya, adalah istri-istri beliau. Sebagaimana yang kita baca tadi. Tidak ada yang lainnya, kemungkinan lainnya bahwasanya atau mereka tidak masuk. Sama sekali tidak ada menunjukkan bahwa mereka yang masuk. Anggap bahwasanya lafaz ini mencakup semua yang dimaksudkan ahlul bait. Tetapi apakah mengeluarkan istri-istri Rasulullah SAW dari kaum ahlul bait? Tidak. Justru siyaqul ayat menunjukkan ya, ahlul bait di sini adalah yang dimaksudkan adalah istri-istri Rasulullah. Ya. Mungkin orang akan mengatakan bisa saja yang dimaksudkan bukan istri-istrinya saja. Ya anggap masuk di situ anak-anaknya beliau, kemudian keluarga beliau. Tapi kan istrinya kan nggak keluar. Ya, itu yang diinginkan sebenarnya. Ya. Jelas masuknya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada ayat ini sebagai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang juga dimaksudkan dengan ahlul bait, termasuk dari ahlul bait, yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, disebutkan nomor hadisnya 1072 dari Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib annahu dhahaba huwa wal Fadl ibn Abbas. Perhatikan dua orang sini. Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Ya. Berarti cicit dari Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Cucu dari paman beliau Al-Harith bin Abdul Muttalib. Annahu dhahaba huwa wal Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas
saudaranya Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Abdul Muttalib yang satunya bin Rabi'ah, hitungannya apa dari Rasulullah? Hitungannya keponakan, ya, walaupun tidak keponakan kontan, tidak langsung. Ya. Anak dari sepupunya beliau. Tapi syahidnya di sini bahwasanya kedua-duanya adalah keturunan dari Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib beliau adalah anaknya ya, Hashim. Ya, tidak ada keturunan Hashim kecuali dari Abdul Muttalib. Ya, dan Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Ya. Lahir di kota Madinah, Yathrib ketika itu. Ya. Yang beliau memiliki paman Syaibah ini, memiliki paman Muttalib, adik dari Hashim ini. Yang ketika sudah dewasa dia diambil dari ibunya, ya, diminta dari ibunya karena akan menjadi pemimpin kaum di Mekah, kayak itu, sebagai pengganti dari bapaknya Hashim. Ya, perboncengan. Kemudian dikarenakan terkena debu, orang menganggap itu bukan ponakannya tapi budaknya budaknya Muttalib, karena itu namanya yang disebut adalah Abdul Muttalib, budak dari Muttalib maksudnya. Sahihnya di sini kedua-duanya ini, Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muttalib dan Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, kedua-duanya adalah keturunan dari Abdul Muttalib, yang Abdul Muttalib adalah satu-satunya anak Hashim yang keturunan Hashim itu satu-satunya berasal dari Abdul Muttalib. Ya, yang terus akan dikenal dengan Bani Hashim. Dikenal dengan Bani Hashim. Dhahaba huwa al-Fadl ibn Abbas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlubani minhu an yuwalliyahuma ala sadaqah liyusiba minal mal ma yatazawwajani bihi. Ya, mereka pergi pada Rasulullah SAW minta, ya, orang yang dimaksudkan di sini ada untuk mengurus sedekah, yaitu zakat, agar mereka mendapatkan harta yang bisa mereka menikah dari harta sedekah tersebut. Faqala lahuma sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas thumma amara bi tazwijihima wa isdaqihima min al-khums. Maka beliau berkata kepada keduanya, ya, sungguhnya sedekah itu tidak pantas untuk ali Muhammad, keluarganya Muhammad. Karena sedekah itu awsakhun nas, ya, kotoran-kotorannya manusia, maksudnya harta-harta yang kotor yang digunakan untuk membersihkan, dikeluarkan harta itu untuk membersihkan harta-harta mereka. Kemudian beliau memerintahkan, ya, bitazwijihima, untuk mereka ini dinikahkan keduanya, wa isdaqihima minal khums, dan maharnya biayanya dari khumus, ya, 1/5 harta yang berasal dari ghanimah. Ya. Baik, apa yang bisa kita dapat dari hadis ini menunjukkan Alu Muhammad termasuk di antara Alu Muhammad, Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Ya. Siapa itu Bani Hashim? Berarti anaknya Hashim. Bani itu anak-anaknya Hashim. Lah anak-anaknya Hashim yang memiliki turunan siapa? Cuma Abdul Muttalib. Berarti anaknya Abdul Muttalib. Siapa anaknya Abdul Muttalib? Ya hitung saja. Di situ ada Al-Harits bin Abdul Muttalib. Ya, kalau hitung turunan dari yang laki-laki, ya. Dari situ ada Abbas bin Abdul Muttalib. Di situ ada Abu Talib Ibn Abdul Muttalib. Di situ ada Abdullah bin Abdul Muttalib.
dan seterusnya. Ya, berarti keturunan mereka. Ya. Keturunan Abu Talib dan Abdul Muttalib siapa? Di antaranya Ali ibn Abi Talib. Ibnu Abi Talib. Di antaranya juga siapa? Ja'far. Ya. Ibnu Abi Talib. Di antaranya juga siapa? Aqil ibn Abi Talib. Anak-anaknya mereka lagi belum lagi. Ya, di antara anak-anaknya Abbas siapa? Ada Fadl bin Abbas, ada Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ya. Ini semua termasuk min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, tolong yang anak-anak yang di luar itu ditertibkan. Ya. Barakallahu fikum. Terutama untuk sekali lagi untuk orang tua yang merasa memiliki anaknya di sana, ditertibkan anak-anaknya, diajarkan untuk bisa mengikuti kajian. Kalau belum, jangan dipaksakan. Tetapi jangan dibiarkan mereka main seenaknya. Baik, barakallahu fikum. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, al-qaul sahih fil murad bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tarjihnya beliau. Ya, apa yang dikuatkan beliau dari siapa itu ahlul bait. Ya, pendapat yang sahih yang diinginkan dari ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum man tahrumu alaihi musadaqah, yaitu mereka yang haram bagi mereka untuk menerima sedekah. Ya. Dari mana dapat haramnya? Dari hadis ini yang kita bacakan tadi termasuk dalilnya. Haram mereka untuk menerima sedekah. Ya. Bukan justru sekarang malah minta sedekah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Mereka adalah istri-istri beliau. Wa dzurriyyatuhu, keturunan-keturunan beliau. Ya. Berarti keturunan beliau di sini apa? Anak-anak beliau. Ya. Anak-anak beliau. Baik, anak-anak beliau siapa saja yang memiliki keturunan atau yang sampai hidupnya sampai dewasa. Zainab, ada 4 perempuan, laki-laki, ya, semuanya meninggal dalam keadaan mereka masih kecil. Qasim, Al-Qasim, terus Abdullah dan Ibrahim. Ya. Semuanya meninggal dalam keadaan kecil. Kemudian ada 4 orang perempuan, wanita. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya. Banatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka ini termasuk dari ahlul bait. Ya. Loh kok kenapa yang menjadi hitungannya cuma keturunan Fatimah saja, keturunan Aisyah? Keturunan Fatimah saja, bukan keturunan Zainab atau keturunan apa? Utsman atau istrinya Utsman siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Karena hitungan nasab dari dalam agama kita adalah dari bapaknya. Ya. Dan Al-Hasan wal Husain, ya, mereka nisbahnya kepada bapaknya yaitu Ali, dan Ali nisbahnya kepada Abi Talib, Abi Talib nisbahnya pada Abdul Muttalib. Demikian bersambung, bukan pada Rasulullahnya. Hati-hati. Beliau betul, mereka betul cucu-cucunya Rasulullah, tapi kalau kita lihat dari sisi nasabnya, nyambungnya melalui bapaknya. Baik. Wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib, dan seluruh muslim dan muslimah yang berasal dari keturunannya Abdul Muttalib. Wahum Banu Hashim ibn Abdi Manaf, dan mereka ini adalah Banu Hashim.
Banu yaitu jamak dari ibn, anak-anaknya, keturunannya Hashim bin Abdul Manaf. Qala Ibnu Hazm fi Jamharati Amsabil Arab, wulida li Hashim bin Abdul Manaf Syaibah wa huwa Abdul Muttalib wa fihi al-amud wa syarf wa lam yabqa li Hashim aqibun illa min Abdul Muttalib faqat. Ini syahidnya. Ibnu Hazm, ya, beliau berkata dalam kitab Jamharah Ansabil Arab bahwasanya Hashim bin Abdul Manaf memiliki anak bernama Syaibah, yaitu Abdul Muttalib ini yang kita jelaskan tadi. Ya, dan tidak tersisa keturunan dari Hashim ini kecuali melalui Abdul Muttalib. Jadi kita harus tahu Banu Hashim. Siapa sih Banu Hashim? Ya, dia tahu Hashim itu ya memiliki anak Abdul Muttalib. Dan tidak ada keturunan Hashim yang tersisa kecuali melalui Abdul Muttalib. Berarti Banu Abdul Muttalib. Siapa Banu Abdul Muttalib? Anak-anaknya Muttalib yang memiliki keturunan dari mereka yang laki-laki. Siapa saja? Di situ ada Abdullah, bapaknya Rasulullah. Di situ ada siapa? Al-Harith. Di situ ada siapa? Di situ ada Abbas. Di situ ada Abu Talib. Ya, yang muslimnya ya nanti. Abu Talib kan bukan ya, tapi kan anak dia kan ada, anaknya Abu Talib. Ya, anak-anak mereka siapa di situ? Banyak lagi turunan-turunan mereka. Yang harus kita pahami. Baik. Dan ini yang dimaksudkan dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mencakup siapa? Ya, mencakup istri-istri beliau, mencakup anak-anak beliau, mencakup keturunan-keturunan dari Bani Hashim. Baik. Kalau kita sudah memahami siapa mereka, ahlul bait. Nah, siapa yang dimaksudkan dengan ahlul bait yang diinginkan Syiah? Ketika mereka mengatakan ahlul bait, apakah yang diinginkan ini adalah sebagaimana yang kita sebutkan? Banu Hashim semuanya. Ya, perhatikan. Ini sekarang kita kembali ke penukilan dari kitab Syekh Ihsan Ilahi Zahir yang berjudul Syiah wa Ahlul Bait. Qala wa amma Syiah fa'aradu 'aqsa dzalik fahasaru ahla baitin nubuwah fi haula'il arba'ah. Ali wa Fatimah thumma al-Hasan wal Husain. Perhatikan. Ya. Adapun Syiah mereka menginginkan dari Ahlul Bait ini kebalikannya. Dan mereka hanya membatasi Ahlul Bait nubuwah, yaitu Ahlul Bait itu hanya kepada 4 person saja. 4 orang. Siapa yang dimaksudkan? Ali, ya. Kemudian Fatimah. Ya, kalau Syiah Indonesia menyebutnya Bunda Fatimah. Hati-hati ini kalau ada. Betul. Demikian mereka menyebutnya. Bunda kami. Ya. Kemudian anak mereka Al-Hasan wal Husain. Ya. Perhatikan, anak Ali dari Fatimah bukan hanya Hasan wal Husain, masih banyak anak-anak yang lainnya. Ya. Tetapi mereka membatasi hanya pada 2 orang ini saja dari anaknya Ali. Baik. Wa akhraju minhum kullaman siwahum. Mereka keluarkan, tidak dimasukkan pada Ahlul Bait selain 4 orang ini. Ya. Berarti istri-istri Nabi sudah tidak termasuk. Ya. Berarti keturunannya Banu Hashim selain mereka ini tidak termasuk. Jangankan keturunannya Banu Hashim yang lain, anak-anak Ali yang lain pun tidak mereka masukkan. فأخرجوا أولاد علي غير الحسنين رضي الله عنهم من أهل البيت ولا يعدون بقية أولاده من أهل البيت من محمد بن الحنفية وأبي بكر وعمر وعثمان والعباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله ويحيى ولا أولادهم من الذكور الاثني عشر ada 12 ya. Perhatikan,
Mereka mengeluarkan anak-anak, ya, anak-anaknya Ali selain Al-Hasanain, yaitu Al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhum min ahlil bait, dikeluarkan dari ahlul bait. Mereka tidak memasukkan, tidak menggolongkan yang selain Al-Hasan wal Husain ini dari ahlul bait. Jika ada Muhammad ibn Hanafiyah, Muhammad ibn Hanafiyah, anak Ali tapi bukan dari Fatimah, ya, dari istrinya yang lain. Wa Abu Bakar, perhatikan, berarti anak Ali ada yang bernama Abu Bakar. Wa Umar, ada yang namanya Umar. Subhanallah. Wa Utsman, ada yang namanya Utsman. Wal Abbas, wa Ja'far, wa Abdullah, wa Ubaidillah, wa Yahya. Ya, ini tidak dimasukkan oleh orang-orang Syiah sebagai ahlu baitnya Rasulullah. Siapa yang mereka katakan, apa yang mereka masukkan Syiah? Syiatul Ali, pengikut Ali. Syiatul Ali, pengikut Ali. Ya, ternyata anak-anak Ali pun sebagian besar tidak dimasukkan. Cuma 2 yang dimasukkan dari anak-anak Ali. Yang mereka masukkan dari Ahlul Bait Ali, yaitu Al-Hasan dan Husain. Baik. Wa auladahum min ad-dukur al-isnai ashar. 12 anak Ali semuanya laki-laki, yang 12 ya, 12 laki-laki. Bukannya semuanya laki-laki terus jumlahnya 12, enggak. Anak Ali yang laki-laki 12. Ya. Masya Allah. Wala min al-banati 18 ibnatan. Begitu juga tidak dari yang perempuan. Ada 18 atau 19. Ya, ada perbedaan. 18 dan 19. Berapa anaknya berarti? 30. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Kita, subhanallah, jauh. Nggak usah dibahas di sini. Baik. Jadi dari 30, sekitar 30. Ya, atau mungkin 32 karena Hasan dan Husain tidak dimasukkan jadi. Dari 32 anaknya cuma 2 yang dimaksudkan oleh Syiah sebagai Ahlul Bait. Yaitu siapa? Al-Hasan wal Husain. Baik. Apakah keturunan Al-Hasan wal Husain menjadi Ahlul Bait yang dimaksudkan oleh Syiah? Ya. Ternyata juga tidak. Ya. Pertama, dari anak-anaknya Rasulullah, mereka cuma menganggap Fatimah. Berarti Zainab, ya, Ummu Kulthum, Ruqayyah tidak termasuk. Dari anak-anaknya Fatimah, mereka cuma menganggap 2, ya, Ali dan Fatimah. Yang lain tidak. Dari anak-anaknya yang mereka anggap yaitu Al-Husain, Al-Hasan wal Husain, anak-anaknya Hasan tidak mereka anggap sebagai Ahlul Bait. Perhatikan ini ya. Ya. Wa mithlu hadha Al-Hasan min Ali haitsu la yaj'aluna auladahu dakhilan fi Ahlul Bait. Ya. Perhatikan. Sekarang dari anak-anaknya Rasulullah, mereka hanya masukkan Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum nggak masuk ke Ahlul Bait. Ya, sebelum kita bicara yang Banu Hashim yang lain, ini dari keturunan langsung Rasulullah. Dari anak-anaknya Rasulullah mereka hanya masukkan Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Dari anaknya Ali dan Fatimah mereka hanya masukkan 2. Yang lain tidak. Dari yang mereka masukkan ini yaitu Al-Hasan wal Husain, disebutkan di sini Al-Hasan wa Ali. Mereka tidak menjadikan anak-anaknya termasuk dari Ahlul Bait. Ya, berarti anak-anaknya Hasan sudah tidak masuk lagi Ahlul Bait. Ya, nggak tahu apa yang diinginkan oleh mereka ini. Seenaknya saja memberi kaidah. Berarti siapa yang mereka masukkan Ahlul Bait? Anak-anaknya Husain. Apakah semuanya? Wa kadzalika akhraju min Ahlil Bait
kullan min auladil Husain man la yahwa hawahum wa la yasluk maslakahum wa la yanhaj manhajahum wa hadha atraf min al-awwal. Begitu juga mereka juga mengeluarkan dari Ahlul Bait ini setiap dari anak-anak Husain yang tidak ikut bersama mereka. Ya, musuhi benar-benar, semuanya tidak ikut sebenarnya. Tapi ini betul-betul memusuhi. Ya, tidak mengikuti langkah mereka, tidak bermanhaj dengan manhaj mereka. Ya. Maka ini lebih aneh lagi dari yang tadi. Ya, ini keanehan-keanehan Syiah, termasuk dari keanehan Syiah. Ya, kita masih bicara tentang Ahlul Bait. Perhatikan bahwasannya mereka, ya, sekarang bandingkan dengan siapa yang dimasukkan Ahlul Bait dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bait yang dimasukkan yang diinginkan oleh Syiah. Apa kata Ahlus Sunnah? Ya, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, Ahlul Bait yang dimasukkan dengannya adalah mereka yang diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah dari Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Anak-anaknya Hashim. Ya. Siapa anak-anak Hashim memiliki turunan? Yaitu Abdul Muttalib, Al-Hasan Abdul Muttalib, semuanya. Ya. Baik. Bandingkan dengan siapa yang mereka maksudkan, dia mereka keluarkan keturunan Nabi, mereka keluarkan di situ 3 orang anak beliau. Ya, hanya masukkan Fatimah. Dari keturunan Ali dan Fatimah mereka hanya masukkan 2, yang lainnya tidak dimasukkan. Dari 2 ini Al-Hasan wal Husain, anaknya Al-Hasan juga tidak dimasukkan, anaknya Husain. Dari anaknya Husain pun hanya sebagian kecil saja, yang lain tidak dimasukkan. Ya. Ini pengertian Ahlul Bait di sisi ya Syiah. Betul, memang yang namanya Syiah adalah agama yang dibangun di atas kedustaan. Apa yang dibangun di atas kedustaan maka nggak jelas. Batas-batasnya nggak jelas. Namanya dusta, apa yang jelas? Ya, terserah mereka, terserah hawa nafsu mereka. Subhanallah. Baik, selesai kita dari pembahasan siapa itu Ahlul Bait. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ahlul Bait yang mereka akui ini betulkah mereka ya betul-betul mengikuti manhajnya Syiah Rafidhah ini? Artinya apa? Artinya Rafidhah mereka melaknat Abu Bakar wa Umar. Subhanallah. Tidak malu mereka untuk melaknat Abu Bakar wa Umar. Bahkan melaknat Aisyah istri Rasulullah SAW. Apakah begitu sikap mereka? Ya, saya akan nukilkan kalam-kalam mereka tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang dikafirkan oleh mereka yang mengaku pengikut Ahlul Bait ini. Ya. Di sini ana ambil dari kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang judulnya kurang lebih dalam bahasa Indonesia pembelaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengambil pembahasan di sini mauqif ahli sunnah min ar-Rafidah wa min aqidatihim. Mauqif ahli sunnah min ar-Rafidah wa min aqidatihim. Yang pertama dari pembahasan ini mauqif ahlil bait min ar-Rafidah wa min aqaidihim. Sikap Ahlul Bait terhadap Rafidhah dan dari akidah-akidah mereka, dari keyakinan-keyakinan mereka. Qala hamidallah, a'immatu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kasairi ahli sunnah fi mauqifihi min ar-Rafidhah. A'immah, imam-imam yang berasal dari ahli bait, ya, bait Nabi. Ya, di sini Ahlul Bait yang diinginkan atau yang difokuskan adalah apa yang diinginkan Syiah. Ya. Karena ini yang mereka akui. Ya. Ahlul Bait Nabi SAW beliau menukilkan dari kalam-kalam yang mereka anggap imam Ahlul Bait. Walaupun imam dari Ahlul Bait begitu banyaknya. Ya. Masuk Abdullah bin Abbas, imam dari Ahlul Bait. Tapi tidak diakui oleh Syiah. Yang diakui siapa? Keturunannya Husain tadi sebagaimana kita jelaskan.
dari Ali, dari Hasan, dari Husain, dan dari keturunan dengan Husain, kita lihat bagaimana sikap mereka terhadap Rafidah itu sendiri dan akidah mereka. Kata beliau, a'immatu ahli baitin Nabi SAW, imam-imam dari ahli baitin Nabi SAW, kasairi ahli sunnah fi mawqifi minar Rafidah. Sebagaimana mereka seperti halnya ahli sunnah, ya, dari sisi mauqif mereka, sikap mereka terhadap Rafidah. Wa min aqaidihim, dan dari akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Fahum ya'taqiduna dhalalahum wa inhirafahum 'ala sunnah. Mereka, yaitu a'immah ahlul bait ini, imam-imam dari ahlul bait ini, meyakini kesesatan mereka, kesesatan Rafidah, dan penyelewengan mereka, penyimpangan mereka dari sunnah. Wa ya'udduhum wa bu'dahum 'anil haq, dan jauhnya mereka dari kebenaran. وهم من أشد الناس ذما ومقتا لهم وذلك لنسبتهم تلك العقائد الفاسدة إليهم. Mereka justru orang yang paling keras, ya, celaannya, kemurkaannya terhadap Rafidah. Kenapa? Karena mereka Rafidah menisbahkan, ya, apa yang menjadi keyakinan mereka kepada a'immah ahlul bait. Ya, lancang mereka berkata seolah-olah ini adalah perkataan ahlul bait. Sekali lagi mereka tidak malu dan tidak tahu malu untuk mengarang, membuat, memasukkan, ya, apa yang menolong madhab mereka. Di antaranya apa? Ya, mereka membuat kalam-kalam palsu yang dinisbahkan pada ahlul bait, pada a'immah ahlul bait. Ya, sebagaimana mungkin sering dinukilkan, ya, pada pelajaran tadi sore disebutkan Imam Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Ya, kalau kita tidak paham siapa beliau, ya, kita mau ini imamnya Syiah. Keliru kita. Ini imamnya Ahlus Sunnah yang diklaim oleh Syiah. Itu hati-hati. Lo tahu perkataannya demikian? Ya. Nah, itu kan yang nukilkan Syiah. Mereka menukilkan, menisbahkan kalam ini pada mereka. Karena itu mereka a'immat ahlul bait, mereka ahlul bait, imam-imam ahlus sunnah ini mereka begitu, ya, marahnya, murkanya kepada Syiah Rafidah ini dikarenakan apa? Dikarenakan penisbatan mereka. Ya, apa yang menjadi akidah mereka? Ya, mereka nisbahkan ini adalah akidahnya ahlul bait, padahal tidak. Baik. Wa kasrati kadzibihim alaihim, dan dibanyakkan dikarenakan begitu banyaknya kedustaan atas nama mereka. Wa qad ta'addadat ibaratu ahli bait wa tanawwa'at fi dhammir Rafidah wa bara'atihim min aqidatihim. Begitu banyaknya dan begitu bermacamnya ibarat-ibarat dari ahli bait, ungkapan-ungkapan dari ahli bait ketika mereka mencela Rafidah dan mereka berlepas diri dari akidah-akidah mereka. Famimma ja'alhum fi bara'atihim min aqaid ar-Rafidah wa ta'silihim aqidat ahli-sunnah ma sabata an Ali, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, wa tawatara anhu annahu qala wa huwa ala mimbaril Kufah khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Ya. Dan dari apa-apa sebagian dari yang datang nas-nas yang menyebutkan berlepas dirinya mereka para a'immah ahlul bait ini dari akidah-akidah Rafidah. Justru mereka mentaksil, menanamkan pada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, apa yang warid tetap dari Ali radhiyallahu taala anhu, ya, dan mutawatir dari beliau. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu berkata di atas mimbarnya Al-Kufah, kota Kufah, beliau berkata, khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa thumma Umar. Khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar.
Ya, ini menunjukkan ya bagaimana Ali mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas yang lainnya dari para sahabat. Dan ini begitu bertentangan dengan akidahnya Rafidah yang mereka bukan hanya mencela, ya, bukan hanya mencaci maki, tapi melaknat. Laknat, ya, itu maknanya kalau berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mengatakan laknatullah alaih, laknatullah ala fulan, berarti dia mendoakan agar orang tersebut mendapatkan laknat. Ya, artinya dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya kata-kata laknat ini sehingga dilarang sembarangan kita untuk menggunakannya, bahkan terhadap orang kafir yang masih hidup. Ya, bayangkan untuk orang kafir aja kita harus berhati-hati, tapi mereka begitu lancangnya menggunakan ini kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib yang mereka menyangka mengklaim dirinya sebagai pengikut Ali, ternyata ya apa yang beliau katakan, khairu hadhil ummah ba'da nabiyya Abu Bakar tsumma Umar. Sebaik-baik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ya, dan ini adalah mu'taqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini salah satu perkataan beliau. Kemudian beliau juga berkata, annahu qala la yufaddiluni ahadun 'ala syaikhain illa jalattuhu haddal muftari. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab beliau As-Sunnah, wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah, wa Abu Hamid Al-Maqdisi fi Risalah Firad 'ala Rafidah. Yang tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani fi Dhilalil Jannah. Tidaklah yang mengutamakanku di atas asy-syaikhain, yaitu Abu Bakar dan Umar, kecuali pasti aku akan cambuk dia ya sebagai hukuman bagi pendusta, orang yang berdusta. Ya, ini jelas. Dan bagaimana juga sikap beliau yang kita ketahui bersama, ya, menghukum mereka pengikut Abdullah bin Sabah, pelopor pencetus Syiah ini, ya, yang sampai mereka menuhankan beliau, sampai beliau akhirnya menghukum mereka dengan cara membakar mereka. Nah, bagaimana sikap Ali radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Syiah, jelas di sini. Kemudian di antara anak-anak beliau, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, ternyata mereka pun sama. Ya, ditukilkan di sini an Amr ibn al-Asam, qala qultu lil Hasan inna Syi'ata yu'mu anna Aliyan mab'utsun qabla yaumil qiyamah. Kadzabu wallah, qala kadzabu wallah ma haula ibsyi'ah. Law alimna annahu mab'uts ma zawwajna nisa'a wa laqtasamna malahu. Dari Amr ibn al-Asam, beliau berkata, aku berkata kepada Hasan, sungguhnya Syiah mereka mengatakan bahwasanya Ali diutus sebelum hari kiamat. Subhanallah. Maka beliau kata, kadzabu wallah. Ya, mereka dusta demi Allah, dan mereka bukanlah Syiah. Ya, betul. Ya, apa yang dikatakan oleh Hasan, bahwasanya mereka pada hakikatnya bukan Syiah. Seandainya kami mengetahui bahwasanya Ali itu akan dibangkitkan, ya, pada sebelum hari kiamat, maka kami tidak akan menikahkan, ya, menikahkan istri-istrinya. Artinya dibiarkan tetapnya dibiarkan. Artinya Ali masih ada, masih hidup. Ya, akan kembali nanti. Kita rajah kembalinya Ali.
pada satu saat nanti. Mereka mengatakan bahwasanya Ali tidak mati. Ya, kalau memang begitu berarti ya, istri-istri beliau yang ditinggalkan oleh beliau ya tidak boleh dong dinikahkan lagi dengan orang-orang lain. Ini yang dimaksud dengan hasad. Walaqtasabna malahu, dan kami tidak akan membagi-bagikan hartanya. Ya, kenapa? Karena harta itu masih milik Ali. Ya, sesuatu dikarenakan harta waris kalau yang memiliki harta waris itu sudah meninggal dan orang yang menerima waris masih hidup. Itu syaratnya. Kalau dia belum meninggal tidak bisa dikatakan ini harta waris. Ya, atau kalau orangnya yang sudah mati tidak bisa menerima harta waris. Ya, seorang meninggal, ya, meninggalkan istri, sekian orang anak. Di antara sekian orang anaknya, ada anak yang sudah meninggal duluan. Apakah anak meninggal ini mendapatkan bagian? Ya enggak. Udah meninggal. Ya. Seorang belum meninggal, dia memiliki istri, memiliki anak-anak. Kemudian dia bagikan. Untuk istrinya, karena ada anak-anaknya, seperlapan. Untuk anaknya dibagikan. Dalam keadaan dia masih hidup, apakah itu atau waris? Tidak. Ini maksudkan hasad. Kalau betul dia akan dibangkitkan, artinya di sini dia kembali, ya, dianggap tidak mati kemudian dia kembali seperti halnya Nabi Isa. Berarti tidak boleh istrinya, ya, statusnya bukan janda, statusnya masih istri Ali, tidak boleh dinikahkan dengan yang lain. Harta-hartanya bukan status waris, tidak boleh dibagi-bagikan dengan harta waris. Ini Hasan mendustakan siapa? Mendustakan ya mereka, mendustakan mereka para Syiah ini. Begitu juga kaulnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Anak nukilkan satu-satu saja. Ya, apa yang anak nukilkan ini bukan pembatasan, tapi sekedar contoh. Ini loh kalam mereka terhadap Rafidhah. Ya. Karena yakunu fi syi'atil Iraq alladziina katabuhu wa wa'aduhu bin nasr. Beliau mengatakan tentang Syiah yang ada di Irak, negeri Irak. Yaitu mereka yang katabuhu, mengirimkan risalah kepada beliau dan menjanjikan pertolongan, pembelaan bagi beliau. Ya, ini kisahnya Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika fitnah yang terjadi ketika itu, beliau masih tinggal di kota Madinah. Kemudian datang surat-surat yang berasal dari penduduk Irak, yang mayoritasnya adalah mereka Syiah yang mengaku pengikut Ali. Ayo sini Husain, kita akan tolong, kita akan bela kamu, kita akan menolong kamu yang lebih berhak untuk kekhilafahan. Ya akhirnya Husain beserta seluruh keluarga beliau ya berangkat dari Madinah ke Irak ketika itu. Kemudian ya pada satu tempat yang disebut dengan Karbala, beliau dikepung oleh pasukannya ya, gubernur Irak ketika itu. Kalau asal namanya Abdullah bin Ziyad, benar kan kalau anda salah? Ziyad ibn Abdullah. Ya, antara itu. Ya, kalau anda salah tolong benarkan. Yang akhirnya beliau tidak diizinkan untuk masuk. Yang mereka yang di Irak yang menjanjikan pertolongan pembelaan terhadap Husain, ya hilang rimbanya, nggak tahu kemana. Ya, nggak ada suara. Ya, yang akhirnya sampai kepada pembantaian beliau dan keluarga beliau. Yang tersisa hanya sedikit. Ya, para wanita dan anak kecil. Mereka nggak muncul suaranya. Ya, pada hilang. Dibiarkan, dibantai begitu saja. Nah, kemudian mereka sampai hari ini mengaku-ngaku apa yang dikenal dengan hari apa namanya kalau ya
dirayakan oleh sebagian juga masyarakat kita. Tabuk, ya, tragedi Karbala itu, ya, mereka dengan berbagai ya gaya mereka merayakan seolah-olah mereka yang paling sedia atas kematian Husain. Kemana mereka ketika Husain dibantai? Kemana janji-janji mereka? Ya. Dan jangan katakan bahwasanya Ahlussunnah meridai pembunuhan Husain. Wallahi la. Kita tidak meridai sama sekali pembunuhan Husain. Ya, darah mengalir ya, dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kepala beliau dibawa kepada khalifah ketika itu Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah sendiri tidak membenarkan kejadian itu, hanya dia diam, bukan atas perintah dia. Kemudian dia melihat, ya, kemudian di kepalanya, di giginya dilihat, dipegang gigi. Ketika itu hadir Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, bagian itu yang kulihat sering disentuh oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya bagian itu harus dihormati. Jangan dihinakan. Teguran terhadap Yazid ketika itu. Tidak ada Ahlussunnah yang meridai satupun dari Ahlussunnah. Mereka mengaku Ahlussunnah meridai terjadinya pembunuhan Husain. Ya. Jangan dikatakan kita ridha, dan jangan dikatakan kita yang bunuhnya. Justru mereka Syiah yang mengaku-ngaku pengikutnya, mengaku-ngaku membela Husain. Kemana mereka ketika Husain terkepung? Apa yang dikatakan Husain tentang mereka? Ini syahidnya lagi. Ya. Tsumma tafarraqu anhu wa aslamuhu ila a'daihi. Kemudian mereka yang menulis surat ini yang menjanjikan membela ini tafarraqu, mereka justru bercerai-berai dan justru menyerahkan Husain membiarkan Husain kepada musuh-musuhnya. Allahumma inna ahlal Iraq garruni. Wahai Allah, sungguhnya penduduk kota Irak ini, kota Irak, mereka telah menipuku, wa khada'uni, memperdayaiku, wa sana'u bi akhi ma sana'u, melakukan pada saudaraku apa yang telah mereka lakukan. Allahumma syattid alaihim amrahum wa ahsihum adada. Doakan kejelekan. Cerai-beraikan mereka. Ya. Beri mereka apa yang mereka berhak satu persatu. Bukan hanya secara umum, satu persatu. Subhanallah. Terus ini mereka bangga-bangga bahwasanya Al-Husain dari mereka. Ya, justru Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma berlepas diri dari mereka. Ya. Kemudian juga ambil kalam sedikit-sedikit. Qalu an Ali bin Husain. Perkataannya Ali bin Husain, anaknya Husain yang dilaqabi dengan Zainul Abidin. Ya. Ali bin Husain dilaqabi dengan Zainul Abidin. Ya. Sabata anhu annahu qala ya ahlal Iraq ahibbuna hubbal Islam wa la tuhibbuna hubbal asnam fama zala bina hubbukum hatta sara alaina shayna atau shina. Beliau mengatakan, wahai ahlal Iraq, cintailah kami dengan kecintaan Islam, cintaan yang sesuai dengan syariat. Jangan kalian mencintai dengan kecintaan terhadap berhala. Artinya mereka telah menjadikan Ahlul Bait ini memiliki sifat-sifat apa? Sifat-sifat keuluhiyah, ketuhanan. Berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Ya. Terus kalian cinta kalian ini sampai menjadi kejelekan buat kami. Ditegur mereka yang mengaku Syiah ini. Ya. Begitu juga beliau mengatakan sebagian dari Ahlul Iraq ya datang kepada beliau, kepada Ali bin Husain ini atau yang lebih dikenal dengan Zainul Abidin. Mereka mencerca Abu Bakar,
mencerca Umar, mencerca Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka selesai, maka Ali bin Husain berkata kepada mereka, "Ala tukhbiruni antumul muhajirun al-awwalun alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, ulaika humus shadiqun." Katakan kepada aku, kata, apakah kalian ini adalah muhajirun al-awwalun yang mereka ini dikeluarkan, diusir dari rumah mereka, diusir dari kampung halaman mereka, ya, diusir dari harta benda mereka, demi mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Mereka membela, menolong Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul shadiq, betul-betul jujur. Faqalu la, tidak, kami bukan dari mereka. Qala fa'antum alladziina tabawwa'u ad-dar wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apakah kalian ini adalah termasuk dari mereka yang kaum tersebut hijrah pada mereka, yaitu Al-Ansar yang dimaksudkan. Ya, ayat pada surat Al-Hasyr. Ya. Ayat yang pertama disebut Al-Muhajirun, tentang muhajirin. Yang kedua adalah Al-Ansar, mereka yang menunggu di negeri mereka, yang bersama keimanan mereka. Kemudian mereka mencintai mereka yang berhijrah pada mereka. Mereka tidak mendapatkan pada dada dan mereka sedikitpun keberatan dari apa yang mereka berikan. Mereka justru mengutamakan saudara-saudara mereka yang hijrah, walaupun mereka butuh. Mereka dijaga dari rasa pelit, sifat pelit. Ya. Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit ini oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apakah kalian berasal dari mereka? La. Qala ashhadu annakum lastum minal ladzina qala Allah azza wa jalla wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau kalian bukan dari mereka, kalian bukan dari muhajirin, kalian bukan dari Al-Ansar, kok kalian justru membicarakan mereka dengan kejelekan? Maka kata Ali bin Husain ini, Zainal Abidin ini, aku bersaksi bahwasanya kalian bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Datang setelah muhajirin dan ansar ini, mereka mengatakan apa? Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan berdoa pada Rabbnya, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Wala taj'alu fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Enggak termasuk mereka. Menunjukkan apa? Al-Husain bin Ali benci terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, ini sekedar contoh bagaimana mauqif Ahlul Bait, a'immati Ahlul Bait yang mereka anggap sebagai imam, yang mereka masukkan, ya. Asyiah Isnai Asyara Imamiyah dimasukkan di situ, ada Ali, ada Hasan, ada Husain, ada Ali bin Husain, ya, ada anaknya Ali bin Husain yang disebut Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Baqir, ya, ada anaknya Muhammad bin Ali yaitu Ja'far bin Muhammad yang disebut Ja'far As-Sadiq. Ya. Kalau kita mau baca kita bacakan, tapi masih ada pembahasan kita yang lain, kita cukup buat. Semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan berlepas dirinya mereka dari Syiah. Menunjukkan mereka berlepas diri dari akidahnya Syiah. Dan menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Abu Bakar dan Umar. Bahkan dari mereka ada yang merupakan keturunan Abu Bakar dari jalur ibunya. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata mereka a'immatu Ahlul Bait yang diklaim oleh Syiah sebagai imam-imam mereka, ternyata mereka justru adalah imam-imamnya Ahlus Sunnah. Ya, yang justru yang harusnya kita mencintai mereka.
Ya, yang pembahasan ini berikutnya adalah pembahasan kita itu bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap mereka. Baik. Kita kembali kepada pertanyaan yang disebutkan pada awal pelajaran tadi. Yaitu kenapa sih kok kita jarang menyebutkan Ahlul Bait? Kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Ya, apa akibatnya? Seolah-olah identik. Kalau ada orang namanya Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra, identiknya dengan apa? Seorang identik Syiah. Ya, kalau di Yaman ya. Kalau yang laki-lakinya nama itu antara Muhammad, Hasan, Hussein. Ya, jarang benar ada nama orang namanya Abu Bakar atau namanya Umar. Ada, itu jarang, atau Utsman. Banyak kan demikian. Karena mereka memang terpengaruh dengan Syiah. Ya, dan banyakkan Syiah di Yaman, banyakannya ada Syiah Zaidiyah. Syiah yang dianggap paling moderat istilahnya. Walaupun mereka sesat. Tapi ya kalau kita bicara mending, ini ada buruk 1, buruk 2, buruk 3. Ini buruk 1 lebih mending yang Zaidiyah ini. Tapi buruk juga. Jangan dikatakan kalau mending berarti baik. Enggak. Sama-sama buruknya, sama-sama jeleknya, sama-sama sesatnya, tapi masih lebih mending. Itu aja. Ya. Dan kebanyakan mereka nggak tahu mereka itu apa itu Syiah itu sendiri apa, enggak. Kebanyakan mereka awam, sebagaimana kebanyakan Ahlus Sunnah yang awam. Mereka nggak tahu Sunnah itu apa, sebagaimana mereka yang awam ini Syiah itu apa nggak tahu. Ya, hanya kadang amalan-amalan mereka Syiah. Ya, kalau azan ditambahkan hayya ala khairil amal, gitu. Ya. Kalau sholat mereka tidak bersedekah. Ya. Terus bagaimana mereka? Ya jelek, tapi ya kebanyakan dari mereka terus terang mereka buta. Ya, tentang Syiah itu sendiri apa. Lalu bagaimana dengan mereka Syiah yang melakukan pemberontakan sekarang, yang melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Yaman sekarang? Mereka disebutkan oleh para ulama kita bukan Zaidiyah, mereka Rafidhah. Muda'atun Iran. Mereka mendapatkan subsidi dari Iran. Ya. Wallahu taala alam. Terus apakah Iran sama Amerika kan sekarang perang tuh? Ngomong kosong. Ya, sekali lagi di dalam sejarah tidak pernah ada yang namanya Syiah itu menolong Islam, tidak ada pernah. Ya. Justru mereka menolong musuh-musuhnya Islam. Ya. Sebutkan oleh Al-Ustaz Khidir bagaimana mereka melakukan pengkhianatan dengan jutaan kaum muslimin terbunuh. Loh, tapi kan itu Israel, Iran, perang-perangan nuklir. Di mana? Di berita, kan di berita. Di koran, di TV. Jangan itu yang menjadi acuan kita, jangan itu yang menjadi patokan kita. Yang menjadi patokan kita apa akidah mereka? Ya, ternyata akidah mereka nggak jauh-jauh beda dengan akidahnya Yahudi, akidahnya Nasrani. Kok bisa sama? Ya karena pencetus mereka, pelopor mereka adalah Abdullah bin Saba al-Yahud. Orang Yahudi itu sendiri, ya wajar saja sama. Ya, pembahasannya akan datang insya Allah oleh Ustaz Ahmad Hidayahullah tentang kesamaan, keserupaan, bagaimana keserupanya Rafidhah dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, dari berbagai macam sisi mereka sama. Nah, bukan hanya mirip, anak katakan sama. Kenapa? Karena memang asalnya dari situ. Baik, itu. Terus bagaimana? Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mereka? Nah, kita bacakan simpulannya sebelum rinciannya.
Jawabnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa hadhihi al-ishkal mu'assasun ala qa'idatin batilah mukhalifah lil waqi'. Ya, permasalahan ini seolah-olah Ahlus Sunnah ini kok tidak mengajarkan kecintaan terhadap Ahlul Bait. Ini berdasarkan terlandaskan terhadap kaidah yang batilah yang menyelisihi kenyataan justru. Fa Ahlus Sunnah bihamdillah hum a'rafun nas wa ahfazuhum li haqqi ahli baitin nubuwah. Ahlus Sunnah alhamdulillah mereka justru orang yang paling mengetahui dan paling menjaga haknya Ahlul Bait. Ya. Wa hadha indahum aslun asil mujma'un alaihi. Justru ini merupakan pokok perkara mereka, pokok perkara Ahlus Sunnah, usul Ahlus Sunnah yang disepakati, yaitu apa? Hubbu Ahlul Bait, kecintaan terhadap Ahlul Bait. Menghormati mereka dengan ya cara yang tidak kita menghormati orang lain. Sebutkan mereka berhak atas kita, ya mereka berhak atas kita apa yang orang lain tidak berhak atas kita. Ini akan sebutkan kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala. Cintaan terhadap Ahlul Bait merupakan pokok dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yanusuna alaihi fi kutubil aqidah al-mutawwalah wal mukhtasarah. Disebutkan tentang kewajiban mencintai mereka ini dalam kutub-kutub kitab-kitab akidah. Ya, baik kitab-kitab akidah yang besar atau yang ringkasan. Ya. Wa yufridu dalam ahkaman khassah fi kutubil fiqh. Dan disendirikan, dikhususkan hukum khusus tentang mereka pada kitab-kitab fikih. Hada bil idafa ila ma fi kutubil hadis fi abwabil fadail. Ya, belum lagi kita bicara dengan kutub-kutub hadis, kitab-kitab hadis. Yang di dalam kitab-kitab hadis itu ada bab tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Di antara keutamaan sahabat itu fadail, ya, min tansis ala fadlihim wa bayani azimi makanitihim. Ada fadail Ali, ada fadail Fatimah dan lain sebagainya. Kalau kita mau buka Sahih Bukhari, kalau kita mau kitab Sahih Muslim, kalau kita mau buka kitab Sunan yang induk saja, ya, selesai kita melihat kalamnya Abu Bakar, Umar terhadap siapa? Terhadap Ahlul Bait. Bagaimana cintanya mereka Ahlul Bait? Bagaimana akan kita sebutkan sebagiannya? Ya, bahkan Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, la Islamu Abbas. Ya, la Islamuka ahabbu ilayya min Islamil Khattab. Dia berkata kepada Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Ahlul Bait. Ya. Sungguh Islam engkau wahai Abbas lebih aku sukai daripada Islamnya Khattab. Sama Khattab, bapaknya beliau sendiri. Kenapa? Ya, li hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam. Karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Islam. Ya. Subhanallah. Ini akan kita jelaskan. Sebagiannya saja sebagai contoh. Ya, bagaimana kita Ahlus Sunnah dari para sahabat, kemudian berikutnya dan para ulama kita terhadap Ahlul Bait. Ya, mereka yang paling tahu haknya Ahlul Bait, mereka yang paling menjaga ya haknya mereka. Wa ala dzalika dinun yudanullahu ta'ala bihi. Ini adalah bagian dari agama yang kita beragama kepada Allah dengannya. Ya, kita beribadah pada Allah dengan kecintaan kepada Ahlul Bait. Ya, kita harus tahu juga kalau kita cinta Ahlul Bait, kita harus tahu apa keutamaan-keutamaan mereka. Ya. Fa fi asahih kitab ba'dal Qur'an inda ahli sunnah tajidu fi sahih Imam Bukhari rahimahullah fi kitabil fadail. Di kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya, engkau yaitu kitab Sahih Bukhari, engkau dapatkan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari rahimahullah, dalam kitab Fadail, ya, abwab al-hadis al-manaqib Ja'far bin Abi Thalib. Bab-bab yang menjelaskan tentang keutamaan Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudaranya Ali. Suma manaqib al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, keutamaan Abbas bin Abdul Muttalib. Summa an manaqib qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa manqab Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa an ashari Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abul As bin Rabi.
Ya. Tsumma an manaqibil Hasan wal Husain radhiyallahu anil jami'. Ini manaqibnya semua ahlul bait indah ahlus sunnah, termasuk manaqibnya siapa? Fatimah, manaqibnya Ali, manaqibnya Al Hasan wal Husain. Ya. Disebutkan keutamaan mereka, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mereka. Ya. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mereka, tentang mauqif ya, para a'immati ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah. Siapa mereka di antaranya? Dari para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Rawal Bukhari fi sahihi anna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu qala li Ali radhiyallahu anhu walladhi nafsi biyadihi. Ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis disebutkan di sini nomor 3712 bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata pada Ali ya radhiyallahu ta'ala anhu walladhi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku berai tangannya, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, sungguh kekerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih aku cintai, lebih aku sukai untuk aku sambung silaturahmi dengan mereka daripada keluargaku sendiri. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau juga berkata masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Urqubu, yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni ihfadu, jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ahli baitihi, melalui ahli baitnya. Subhanallah. Ini sikap ahli sunnah terhadap ahli bait. Ya. Kemudian ini Abu Bakar. Ya. Umar sekarang yang dimusuhi oleh Syiah. Ya. Sebagaimana juga sudah kita nukilkan sebagiannya tadi. Ya, beliau berkata terhadap Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Wallahi la islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab. Law aslama li'anna islamaka kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab." Kata beliau, "Wallahi Islammu wahai Abbas, ketika engkau masuk Islam, itu lebih aku cintai daripada Islamnya Al-Khattab seandainya dia masuk Islam." Kenapa? Karena Islammu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Islamnya Khattab. Ya, apa yang diutamakan oleh Umar? Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu. Maka Umar pun mencintai sesuatu tersebut lebih dari yang lainnya. Walaupun itu bertentangan dengan perasaannya sendiri. Ya. Maka Islamnya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu lebih beliau sukai, lebih beliau cintai daripada Islamnya Khattab seandainya masuk Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Islamnya Al-Abbas. Ya, subhanallah. Ini sikap beliau. Begitu juga kalamnya para a'immah. Ya, terhadap bagaimana sikap kita dalam mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada banyak. Kita ambil sebagiannya saja. Di antaranya qaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
di dalam kitab beliau Al-Aqidah wal Wasithiyah. Ya. Beliau berkata, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yawma ghadirikum udzakkirukumullah fi ahli baiti. 3 kali beliau menyebutkan ini ya dalam hadis. Wa qala aidan al-Abbas ammihi wa qad ishtaka ilaihi anna ba'd Quraisy yadfu bani Hashim faqala walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Wa qala inna Allah astafa bani Ismail wastafa min bani Ismail Kinanah wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Intaha. Kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Mereka, sama mereka ini, yaitu Ahlus Sunnah. Karena akidah Wasithiyah ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah. Maka termasuk dari akidah Ahlus Sunnah mereka mencintai Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yatawallawnahum, berloyalitas kepada mereka. Mereka menjaga haknya, menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata pada yaum ghadirikum. Ya. Ini adalah hari ketika beliau berkhutbah. Sebutkan hadisnya panjang. Ya, di dalam Sahih Muslim disebutkan ya, suatu tempat antara Mekah dan Madinah ketika beliau pulang dari Haji Wada. Beliau berkhutbah ketika itu. Di antara khutbah beliau mengingatkan tentang Ahlul Bait. Udzakkirukum. Aku ingatkan kalian tentang Ahlul Baiti. 3 kali beliau sebutkan. Artinya apa? Beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya mereka memiliki hak yang harus kita penuhi, yaitu kecintaan kita kepada mereka, penghormatan mereka kepada kita. Ya. Kemudian beliau juga berkata kepada Abbas, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, paman beliau. Ketika Abbas mengeluh kepada beliau bahwasanya sebagian dari Quraisy ya mereka bersikap takut terhadap Bani Hashim. Faqala walladzi nafsi biyadihi la yu'minun. Ya, demi Allah, demi yang jiwa kepada tangannya, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kerabatku. Karena kalian ada kerabatku. Begitu juga beliau berkata, "Inna Allah astafa Bani Ismail." Sungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail dan memilih dari Bani Ismail Kinanah, yaitu Bani Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan, itu Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Ya. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku dari Bani Hashim. Ya. Makanya beliau disebut Mustafa. Itu apa? Manusia pilihan. Ya, intaha. Ini kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala tentang siapa? Tentang Ahlu Baiti Rasulullah SAW dan kewajiban Ahlu Sunnah untuk mencintai mereka. Ya. Di antara kalam juga adalah kalamnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala al-Imam Mujaddid Muhammad bin Wahhab rahimahullah li alihi sallallahu alaihi wasallam haqqun la yushrikuhum fihi ghairuhum wa yastahiquna min ziyadatil mahabbah ma la yastahiquhu sa'ir Quraisy wa Quraisy yastahiquna ma yastahiqu ghairuhum min al-qaba'il. Kata beliau Syekh Muhammad bin Wahhab li alihi ya, bagi keluarga beliau, bagi Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam, hak mereka memiliki ya, tidak dimiliki oleh yang lain. Mereka berhak untuk mendapat tambahan mahabbah dan loyalitas tidak berhak atas sair Quraisy oleh orang kabilah Quraisy yang lain. Jadi kan dari Quraisy ini pilihan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Bani Hashim, Ahlu Bait Rasulullah SAW, mereka memiliki hak yang tidak dimiliki oleh Quraisy yang lain. Dan Quraisy ini memiliki hak yang tidak dimiliki oleh kabilah-kabilah yang lain. Ya. Ini sikap
Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait. Ya. Satu lagi, kalamnya Al-Imam fi Sunnah fi zamanihi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Ya, beliau berkata wa Syekh Muhammad rahimahullah yakni Ibn Abdul Wahhab wa atba'uhu alladhi nasaru da'watahu kulluhum yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalamnya Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Begitu juga ya, para pengikut beliau yang membela dakwah beliau. Semuanya mereka mencintai Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina saru ala nahjihi. Ya. Yang mereka berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini ya, syarat yang penting. Bahwasanya yang dicintai dengan kecintaan yang tepat sesuai porsinya dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemuliaan nasab tidak akan bermanfaat tanpa diiringi dengan amalan saleh. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang diakhirkan, dilambatkan dikarenakan amalannya, ya, amalannya kurang. Akhirnya apa? Dilambatkan dia dari perhitungan, dari masuk surga. Lam yusri bihi nasabuhu. Tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Bukan karena mentang-mentang dia nasabnya bersambung pada Rasulullah SAW terus dia seenaknya, bukan itu. Bukan itu juga. Saya perhatikan antara bainal ifrad wa tafrid. Ya, kita mencintai mereka Ahlul Bait Rasulullah SAW. Yang mana? Yang mengikuti jejak kakek mereka yaitu Rasulullah SAW. Bukan mereka yang menyimpang dari ajaran kakek mereka. Yang mereka akui bahwasanya saya adalah ya, keluarga Nabi. Banyak orang yang mengaku keluarga Nabi. Anggap mereka betul-betul keluarga Nabi. Ya. Maka mereka memiliki hak yang harus kita penuhi untuk mencintai mereka sebagaimana yang telah disebutkan. Tetapi seperti apa? Kita lihat dulu bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka sesuai dengan apa yang mereka klaim sebagai keluarga Nabi? Betulkah mereka mengikuti apa yang mereka katakan sebagai kakek mereka? Siapa yang mereka katakan sebagai kakek mereka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak, ya, ketika Rasulullah yang justru memberantas kesyirikan, mereka menghidupkan kesyirikan, berarti ini sudah menyimpang. Ya, maka bagi mereka berlaku apa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang dilambatkan amalannya, ya, dilambatkan oleh amalannya. Artinya amalannya tidak sesuai. Akhirnya apa? Terlambat dia, diakhirkan dia. Nanti dulu, mau masuk surga nanti dulu. Amalanmu sudah pas atau belum? Kalau saya anaknya Nabi, saya keluarganya Nabi. Kata Rasulullah SAW, lam yusri bihi nasabuhu. Tidak akan dipercepat dikarenakan nasabnya. Maka di sini penting dikatakan beliau, saru ala nahji. Mereka yang berjalan di atas nahji manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi adab, dari sisi akhlak. Ya, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna fadlahum wa yataqarrabuna ila Allah subhanahu wa ta'ala bi mahabbatihim wa du'a ilah. Kitab Ahlussunnah. Mereka mengetahui keutamaan mereka Ahlul Bait. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan mereka kepada mereka. Cintaan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait. Wa du'a lahum, dan berdoa untuk mereka bil maghfirah war rahmah, dengan ampunan dan rahmah. War ridha, dan ridha
Kal Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka berdoa untuk Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kal khalifatur rabi' ar-rasyid Ali bin Abi Thalib. Seperti khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wa abna'i Al-Hasan wal Husain wa Muhammad radhiyallahu taala anhum. Dan anak-anak beliau, anak-anak Ali, Al-Hasan wal Husain wa Muhammad. Siapa Muhammad? Yang dimaksudkan adalah Muhammad ibn Hanafiyah. Ya. Wa man sara ala nahjihim min ahlil bait. Dan siapa yang mereka berjalan di atas manhaj mereka. Manhaj siapa yang mereka ini? Abbas, sahabat, Ali, begitu juga sahabat Rasulullah, Al-Hasan al-Husain, sahabat Rasulullah juga, cucu sekaligus sahabat, ya. Wa Muhammad, Muhammad bukan sahabat, beliau tabi'in. Ya, Muhammad ibn Hanafiyah, beliau tabi'in. Ya, berjalan di atas manhajnya siapa? Dan kakek-kakek mereka. Siapa mereka? Salafun saleh. Ya, kalau mereka berjalan di atas manhaj salafun saleh. Di antara salafun saleh dari para sahabat adalah kakek-kakek mereka. Yang mereka pakai namanya untuk ya kepentingan dakwah mereka dalam tanda kutip. Ya. Itu yang kita cintai dengan kecintaan yang benar. Adapun mereka yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Ahlul Bait, ya, apakah yang dikenal dengan Syiahnya yang mengaku keturunan Husain? Ya, walaupun kalau mau dipertanyakan kita pertanyakan, ya. Kalau kita mau pertanyaan kita pertanyakan, di mana Syiah berkembang sekarang? Iran. Kita tanya, Iran itu Arab atau bukan? Bukan, dia negara Parsi. Ya, yang dikenal dulu Al-Farisi, Salman Al-Farisi berasal dari Faris, yaitu Parsi kalau bahasa kita, Persia. Ya. Arab, bukan Arab. Kan bukan Arab, dari mana datangnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, anggaplah, oh itu kan dulu perkawinan ini. Anggap iya. Begitu juga mereka yang mengaku sekarang sebagai habaib. Mereka ngaku juga keturunan Rasulullah, ngaku. Anggap iya. Kita tidak mengingkari. Ya, karena ta'an fil ansab, ya, mencela nasab itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, kita juga khawatir terjatuh dari perkara itu. Anggap mereka iya, kita akui. Kalian adalah keturunan Rasulullah SAW. Kalian memiliki hak untuk kami cintai. Ya, lebih daripada yang lainnya. Dengan satu syarat apa? Kalian mengikuti jejak kakek-kakek kalian. Ya, itu syaratnya. Ya. Kalau kalian menyimpang dari tidak ada manfaatnya nasab kalian. Nah. Sementara apa yang mereka dengung-dengungkan saat ini apa? Saat ini adalah apa? Bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi. Ini yang mereka turunkan. Seolah-olah selesai segala urusan kalau sudah menjadi keturunan Nabi. Tenang. Ya, kita ada orang dalam. Subhanallah. Ya. Enggak seperti itu. Ini mereka. Begitu disentuh dikit. Inna akramakum indallahi atqakum. Wah, teriak-teriak. Teriak-teriak mereka kalau sudah ayat-ayat yang kira-kira menyinggung seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa? Karena ayat ini ya akan membantah mereka. Ya, seandainya mereka tidak sesuai dengan apa yang ada pada ayat itu. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka at-taqwa ma'an nasab, ketakwaan dan nasab yang mulia ini yang diutamakan. Tetapi nasab tanpa ada ketakwaan tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kita
ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita sebagai ahlu sunnah yang mengaku dirinya ahlu sunnah. Pertama, kewajiban kita mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita terhadap ahlu bait Rasulullah SAW. Dan ini yang kita pelajari. Alhamdulillah, ternyata apa mauqif kita? Mauqif kita mauqif ya yang salim, yang selamat bainal ifrat wa tafrid. Dari antara perkara yang berlebih-lebihan dengan antara yang takut terhadap ahlul bait. Kita di tengah-tengah. Kita cintai mereka. Kita yang paling berhak, kita yang paling harus untuk menjaga kecintaan terhadap mereka. Ya, bukan Syiah yang mereka mengaku-ngaku, bahkan mereka justru menikam ahlul bait. Ya, memakai nama ahlul bait. Kenapa mereka memakai nama ahlul bait? Karena mereka tahu dengan memakai nama ahlul bait mereka akan menarik simpati yang banyak. Kenapa? Keturunan Nabi atau pencinta Nabi itu mereka tahu. Ya, dengan ini mereka bisa meraup pengikut-pengikut yang banyak dalam keadaan mereka mendustai pengikut-pengikutnya sendiri. Nah, kita yang justru yang paling berhak untuk mencintai mereka ahlul bait, maka wajib bagi kita untuk mempelajari apa yang menjadi keutamaan mereka, bagaimana kita mencintai mereka, ya, bagaimana sikap kita yang benar terhadap mereka. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan malam ini, bagaimana a'immah ahlu sunnah dari para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, kemudian a'immah yang lain, ya begitu. Ini contoh ya. Kalau sahabat yang lain banyak, ini sebagai contoh. Begitu juga para a'immah. Saya sebutkan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita sebutkan kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Belum kita sebutkan yang lain, belum kita sebutkan Imam Hadzal Asr, imam pada zaman ini Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, tentang bagaimana sikap kita terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.